Okay, let's go. Halo, Halo Kak, halo, selamat malam ya? Malam apa sore sih Kak ini Kak? ini selamat malam Kak, ini mau masuk jam 7 Kak. Oh, udah jam 7. Oke, maaf loh Kak, mati lampu tadi, baru ngabari tadi. Nunggu bentar Gak ya. apa-apa Kak, santai Kak. Oke, Ini di kota apa Kak? saya di kota Amagasaki Kak. Amagasaki, apa ya? Amagasaki, Osaka, Oh, kalau kami Osaka dalam tahu. satu prefektur. Ya, Oke. kami dalam satu prefektur, Ah, ah, ah. namanya prefektur Hyogo. Ah. Di Jepang, di kota. Kalau yang Osakanya tahu sih, kalau yang Kakak sebutkan tadi belum belum pernah dengar. Iya, Ah, soalnya Osaka kota besar, ah, ah, jadi ah. semuanya mungkin Ya, tahu. ya, ya. Oke. Kalau di sana sebagai perawat kan ya Kak? Saya sebagai Keigo Kak. Heeh. Nah, aku agak bingung itu antara Kaigo sama apalagi satunya itu Kak. Kangosi apa Kangosi. Kanggoshi. Ah, itu apa bedanya Kak? Dua itu Kak. Nah, nah kalau Kanggoshi itu perawat medis. Perawat medis berarti di rumah Ah, sakit. di rumah sakit juga Ah, bisa kerja di lansia, di panti ah, lansianya. ah. Kalau yang satunya, yang Kaigo ini, Nah, kaigonya bisa kerja di rumah sakit dan bisa juga kerja di panti lansia. Nah, tapi kaigo tidak memegang alat-alat medis, misalnya invasif, ah, misalnya suntik, apa semua mhm, itu nggak boleh dipegang sama kaigo. Untuk perawat yang misalnya ikut G2G ini, mhm, mhm. untuk jadi kanggoshi itu pun harus jadi asisten perawat dulu, ujian penyetaraan dulu baru bisa, ujian penyetaraan di Jepang baru bisa jadi kanggoshi di Jepang. Oh gitu. Kalau yang Kaigo tadi berarti ruang lingkupnya itu gimana itu? Cuma untuk di non medis gitu ya? Perawatan, iya, non medis, perawatan Oke, itu perawatan beda. saja seperti perawatan lansia, iya. Tapi basicnya harus dari kesehatan kan Kak? Ini untuk jadi Kaigo itu nggak harus. Untuk jadi keigo nggak harus kesehatan, bisa yang penting lulusan SMA Kak. Oh, minimal SMA bisa lanjut ke Kaigo itu ya. Kalau Kakak Iya sendiri Kak, basic awalnya waktu Indonesia dulu perawat. perawat Kak. Dari mana Kak dulu asalnya Kak? Saya dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Ih, orang timur nih. Oke, oke. Kita mulai dari situ kali Kak. Bisa ceritakan awal mulai sekolah dulu, kuliahnya itu kok bisa sampai ke Jepang sekarang tuh gimana tuh ceritanya Kak? Oke, baik Kak ya. Jadi ini perjalanan yang sangat panjang, tapi Oke, oke, kita oke. disingkat aja ini. Oke. Latar belakang, la- nah, latar belakang pendidikan saya ini, saya pernah kuliah bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris di Oh, YPUP Makassar. bahasa Inggris malahan. Oh, pernah kuliah. Iya, Terus? pernah di YPUP Oke. Makassar. Tapi baru mau masuk semester 2 ini saya mengundurkan diri karena kantong kering itu tadi Kak. Ah, Nah, ah, terpaksa saya memutuskan ke Jakarta diongkos penuh oleh salah satu lembaga perawatan lansia. Itu ah. khusus untuk pelatihan perawatan lansia. Nah, setibanya di sana, saya mulai pelatihan perawatan lansia itu 2 bulan, Kak. Nah, Pelatihan setelah perawatan di Jakarta tapi ya. iya Kak, di Ah, Jakarta. Nah, setelah itu saya kerja sebagai home care. hmm. 2 tahun kemudian, kan bosan nih Kak. Jadi ganti-ganti kerjaan nih. Jadi waitress, jadi staf penerbangan juga Oh, dan sempat sebagainya. sempat jadi. Sempat karena bosan Kak. Ah, Nah, setelah itu kan udah punya tabungan nih. ah. Jadi keluar dan kuliah di Akper Berkala Widyahusada D3 Keperawatan Widya Husadanya di mana tuh? Di di kuliahnya Jakarta. di Jakarta ya. Iya, iya.
Oke. Sempat gap year selama 4 tahun tidak salah. Berarti sebelum ini udah berkecimpung di dunia lansia ya berarti ya? Sempat kerja perawatan Iya, lansia gitu. Di mana dulu Kak? iya Kak. Dulu saya di Jakarta. Di Itu kayak Jakarta sih, kadang kayak panti jompo gitu ya atau gimana? di rumah-rumah Oh, kayak ada dipanggil home care dipanggil gitu ya? dipanggil home care kadang 1 bulan, kadang 1 minggu, Ah, begitu untuk perawatan misalnya perawatan luka, tapi lebih private ya itu pendampingan. ya ke keluarga kan? Ah, Jadi, iya oke. Kak. Nah, terus sampai ke Jepang ini gimana ceritanya itu Kak? Nah, sampai ke Jepang ini kan apa ya nih? Nah, setelah lulus kuliah kan Ah, 2022 atau 2023 ya. Dan saya ah. suka demensia ya mengenai masa Itu lulusnya itu diploma atau sarjana Kak waktu itu Kak? diploma Kak. Diploma. Keperawatan kan? Iya, keperawatan Kak. D3 Gitu. keperawatan. Oke, gimana Kak? Nah, setelah lulus itu kan saya sempat daftar G2G. Oh, Nah program kan government to pemerintah. government. Iya, G2G program dari pemerintah itu Ah, karena masalah administrasi yang ribet ya, panjang ya. oke. Jadi ya udah deh saya langsung masuk LPK saja. Jadi sekitar 6 bulan belajarnya. Setelah 6 bulan belajar, ikut ujian kompetensi sama ujian bahasa Jepang eh, N5 dan N4. Nah, setelah ujian lolos, kita menunggu COE. Setelah menunggu COE selama 3 bulan. Nah, jadi untuk awal mula kita belajar sampai berangkat itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun deh Kak, Oh, lama untuk juga bisa ya. berangkat. Dari mulai Iya Kak, berproses sampai berangkat itu 1 tahun. iya Kak. Itu yang dilalui apa Kak selain pemberkasan dan lain-lain gitu? Apa aja tuh yang dilalui selama setahun itu? Yang dilalui selama setahun ya pastinya belajar ya Kak, Oh gitu. kanjinya sangat shock. Oh, jadi selama Iya, setahun itu seperti kayak kursus gitu ya Kak? Maksudnya udah iya ditanggung. Kak, kursus. Tapi udah Yes Kak, dinyatakan untuk lulus kan, ini untuk berangkat kan? yang 6 bulan itu kursus. Heeh. Nah, 6 bulan itu kursus full, tapi belum lolos, tapi kita masih belum ujian, Oke. cuma kursus aja. Nah, Nah, belum pasti lah boleh setelah ya. Belum pasti belum pasti keterima. nasib kita nggak tentu karena Iya. ditentukan oleh ujian itu N5 N dan N4 minimal N4 apa N5? minimal Minimal. N4. Oke, ha? Nah, kan setelah ujian tuh nasib kita kan nggak tentu nih. Nah, pada saat setelah 6 bulan itu kita daftar dan kita ujian. Waktu saya ujian di Jakarta juga, Jakarta Selatan ya. Ha? Nah, setelah ujian dan lolos ya, setelah lolos kita menunggu wawancara dari perusahaan. Kita latihan wawancara, mensetsu, segalanya. Terus setelah lolos, dinyatakan lolos wawancara, kita menunggu COE. Nah, kita menunggu COE ini bisa 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan loh Kak di Tokyo. Oh, gitu. Oh, itu tapi Iya. posisi udah di Tokyo. Belum, Oh, posisi masih di Indonesia. Nah gitu Kak, yang lebih anti mainstreamnya kalau seandainya nggak lolos ujian, itu Iya. nanti daftar lagi, bayar regis lagi. Dari awal lagi Kita gitu ya. nunggu dari awal lagi, kita nunggu sampai lulus ujian. Berarti yang satu kloter sama kakak ini ada beberapa orang Kak? Yang Ada. kebetulan lolos seleksi ini? Ada 5 orang. 5 orang. Dari berapa peserta Iya. waktu itu? Waktu itu dari kami per kelas ya. Aha. Kelasnya ada berapa ya? Kurang lebih ada belasan Kak. Oke. Nah, Lumayan lah karena ya. kami beruntung aja Kak. Beruntung lolos, terus kan ada 2 tahap nih, Mendang sama Mensetsu. Nah, Mendang itu disaring untuk ke TSK.
belum ke perusahaannya. Ah, Nah, kalau Mensetsu baru ke perusahaannya. Nah, ternyata kami beruntung pada saat eh, pertama yang Mendan itu ternyata lolos, mm-mm. lolos, dan ternyata kami nggak usah di apa Mensetsu lagi, langsung lolos tembus ke perusahaan. Oke. Yang temannya Faktor tadi, keberuntungan. yang teman-temannya tadi ditempatkan di tempat yang sama, di situ juga, di tempat kakak ini juga, lahan kerjanya. Iya Kak, di Oh, jadi tempat yang sama Kak. aman lah ya, ada teman berarti Iya, ya. lahan kerjanya di tempat yang sama. Ah, Iya aman Kak, tapi dua orangnya kami di satu perusahaan, kami beda cabang dua orangnya, tapi dekat. oh, oh, tapi masih komunikasi lah dekat ya gitu ya, masih satu lingkungan, satu kota. Iya Kak, masih satu lingkungan. Ah, Iya Kak, satu kota, satu lingkungan. Oke, itu untuk di Jepang sendiri gambaran rutinitas kerjaannya gimana itu Kak di tempat kerja ini? Kalau gambaran sendiri di tempat kerja itu kami membantu membantu aktivitas para Ah, lansia, misalnya mengganti pampers, kadang bisa bagi-bagi obat ya kalau seandainya kondisi kanggosinya lagi kurang fit, ah, ah. bisa diserahkan ke kaigonya Oh, boleh ya, dari didelegasikan gitu ya. iya boleh Kak. Terus dari mandi, pakaian, berpindah tempat ya dari kursi Ah, roda ya. ke bed dan sebaliknya. Begitu Kak. Terus ada juga bisa ngobrol-ngobrol ya dengan para lansia ini. Berarti di dalam apa ya, unit atau rumah di dalam tempat kerja ini tenaganya itu lengkap ya, ada perawat, dokter gitu-gitu juga ya. Kayak rumah sakit Iya pada Kak, umumnya berarti ya. iya Kak, ada dokter, ada perawat, Heeh. ada perawat lansianya, begitu. Kalau Caregiver-nya. kalau bayangan kayak di Indonesia kan panti lansia itu gimana ya? Nggak bisa ya kayak gitulah pokoknya. Paham kan panti lansia di Indonesia gitu. Iya, Berarti beda ya sama iya, iya yang Kak. di Jepang ini ya. Itu lebih Beda kayak Kak, kayak di ini rumah sakit gitu ya. iya panti lansia itu juga bagus Kak. Iya, seperti rumah sakit tapi kecil gitu. Oke, ya gitulah pokoknya. Beda sama Indonesia intinya gitu ya. Iya Kak, Ini tahun keberapa di Jepang Kak? saya baru 1 tahun Kak. Ya, 1 tahun lewat-lewat gitu ya. Iya, 1 tahun lewat lah, begitu. Itu waktu pertama kali ke Jepang itu langsung maksudnya langsung kerja atau kayak ada apa namanya itu kayak ada orientasi atau penyesuaian lagi gitu atau gimana? Langsung Oh, kerja? pertama nih Kak, Heeh, nah pertama datang ini kami tuh langsung diantar ke balai kota tuh heeh, untuk daftar alamat, heeh, sekaligus dikasih buku panduan tentang sampah itu. heeh. Nah terus setelahnya kami istirahat dan siangnya kami langsung ke tempat kerja untuk Dikenalkan gitu ambil ya. seragam Oh gitu. sama perkenalan. Udah Perkenalan udah ke, dikasih seragam. ya udah dikasih seragam, Oke. terus langsung perkenalan ke sama pegawai lah gitu. Heeh. Terus besoknya langsung kerja. Gitu. Kita bukan langsung sendiri gitu, Heeh. Nggak ada istirahatnya ya, datang langsung sendiri. ya. Oke. Tapi kita bisa lihat-lihat dulu nih, gini, gimana caranya begitu. Terus besoknya juga sama, 2 hari nggak salah. Oke. Nah setelah lewat 2 minggu kita dikasih shift malam sendiri. Oh udah Nah sip itu sendiri, udah langsung dilepas dikasih ya. shift malam. Iya Tapi dilepas 2 minggu. tapi maksudnya udah keadaan kayak gitu udah terbayang waktu persiapannya kemarin kan? Maksudnya udah latihan gitu. Maksudnya udah nggak kaget Iya lagi kan? Udah dilatih di waktu persiapannya kemarin kan? Kondisi seperti itu Eh, udah di tergambar gitu. Indonesia Kak. Ah, Di Indonesia Kak. iya. Aduh Kak, meskipun kita latihan di Indonesia beda budaya. Iya. Oh beda, jadi penyesuaian lagi. Shock Kak. Kaget juga Jadi ya. kaget Ah, kami ah, ah. berapa orang nih lansia gini, berapa orang yang misalnya saya 30, dia 32, 34 lah sekitarnya. Terus pada saat shift malam kan cuma kita sendiri Ah, doang ah. sama Kang Gosi, tapi Kang Gosi mereka itu cuma pantau 2 jam, itu pun pada saat kita istirahat untuk tidur.
Itu pun mereka cuma pantau saja. Nah, sedangkan kita harus 3 kali ganti pampers. Yang gimana dengan pasien yang kata Mahi yang nggak bisa gerak, yang keterbantuan penuh. Ya. Iya. Ada yang partial, ada yang penuh begitu. Nah, jadi kan itu ribet sekali ya kita. Berapa jumlahnya, Kak? Di bangsal Kakak ini berapa jumlahnya? 35. 35, Kaigonya 1, Iya. Kangosinya 1. Terus apalagi yang ada di unit pada saat shift malam ya? Iya. Yang berat shift malam ya? Shift pagi ya? Shift malam, Kak. Shift malam ya? Soalnya kan kita sendiri ya. Kalau untuk shift pagi, shift siang kan udah ada 4 orang. Ada timnya lah ya gitu. Iya, Kak. Yang ini Jepang terkenal banget disiplin kan ya? Ada ini nggak apa ya? Kaget sama culture shock waktu pertama kali ke sana apa tuh? Kalau disiplin sih, yang pertama kali datang itu disiplin sih kita udah biasa ya. Dan kerja di Jakarta udah biasa disiplin. Tapi yang pertama yang anti mainstream nih, kan saya pernah ditegur nggak pakai sepatu saat keluar. Oh gitu. Nah, iya kalau keluar harus pakai sepatu, Kak. Nah, ternyata ada budayanya, Kak. Batas kotornya itu sangat jelas kan. Ada lantai bawah sama ada lantai atas. Nah, lantai bawah itu kan disebut gengkang itu. Nah, kalau kita pakai sendal berarti hanya di dalam rumah, nggak boleh keluar. Bentar. Keluar itu harus pakai sepatu. Kalau di lingkungan yang tempat kerja ini pakai sendal? Pakai sepatu, Kak. Oh, pakai sepatu. Tapi sepatunya diganti. Oh, ya. Kalau kita kan dari rumah sepatu itu ya di kantor ya sepatu itu. Kalau di sini nggak boleh. Oke, dia menjaga sekali ya. Pakai 2. Iya, harus pakai 2 sepatu. Nah, itu pun meskipun rumah kita dekat ke tempat kerja, nggak boleh juga pakai sendal, harus pakai sepatu. Ya. Kalau di Indonesia yang kayak gitu, kayak perawat Oka apa gitu kan, ya ganti seragam, ganti sepatu gitu di ruangan dia. Kalau yang kayak ruangan ganti biasa, kalau dari rumah sepatu itu ya kerja ya sepatu itu. Kalau di sana enggak ya? Enggak, sebenarnya seperti di ruang Oka aja sih. Ya. Oke, itu salah satu beda juga sih. Ya. Iya, nah itu culture shock-nya. Kalau disiplin kita udah biasa ya disiplin. Kalau sebagai perawat waktu di Indonesia dulu sempat kerja nggak, Kak? Aduh, saya nggak sempat kerja. Nggak sempat ya? Jadi lulus langsung berangkat ke Jepang ya? Lulus langsung berangkat ke Jepang. Pada saat kuliah juga sambil kerja, tapi enggak di rumah sakit. Iya, yang Kakak ceritain tadi ya. Iya, mungkin perawatan luka sama ganti selang, ganti kateter. Iya. Berarti nggak sempat nggunain ijazahnya di Indonesia dia. langsung ke Jepang. Oke. Berarti untuk ketentuan STR harus aktif apa gitu nggak ya? Boleh aja berarti ya? Nggak ada, Jepang nggak ada mensyaratkan itu? Boleh aja, Kak, untuk Kaigo, tapi kalau untuk Kanggoshi harus STR. STR aktif. Saya juga ini lagi coba-coba. Kadang Kaigo hanya untuk berwisata. Oh iya, berarti mau ke arah Kanggoshi tadi? Iya. Nah, itu prosesnya gimana, Kak? Itu prosesnya gimana untuk ganti jalur gitu? Dari Kaigo ke Kanggoshi? Nah, dari Kaigo ke Kanggoshi, ini setahu saya dari para senior, nah itu kita harus minimal N2. Tapi, iya, N2 bahasa Jepang. Tapi disarankan untuk N1 dan Kaiwanya lancar sih. Kaiwa speaking Jepang itu harus lancar sih. Soalnya itu kan kita nggak dibantu tuh. Kita kerja mandiri dan bahasa emang harus lancar kalau untuk Kanggoshi. Selain kemampuan bahasa, ada kayak sekolah lagi atau apa gitu nggak? Ketentuan di Jepang? Ujian lagi, Kak. Ujian ya? Ujian lagi. Selain bahasa itu minimal N2,
dan N1 disarankan. Ah, Nah, setelah itu ada ujian kompetensi lagi untuk sah jadi pramusi di oke, situ biar kenyataannya. terdaftar. Prosesnya Iya, berapa Kak. tahun Kak itu untuk menjadi Kanggosi itu tuh? Kalau dari Kaiko itu ada bayangan nggak? Kalau dari para senior, Ah, setahu aku itu bisa 2 tahun. 2 tahun ya. Tergantung dia cepat bahasanya. Ah, ah. Karena Intinya di bahasa emang N1 itu tadi ya, N2, N1 itu tadi ya. Ah, ah. Kalau iya. untuk ujiannya itu sendiri, setiap saat pun kita mau ujian boleh ya? Ada jadwalnya ya? Kadang nggak setiap saat ya, Kak. Ah, ah. Setahun sekali ya, itu saya masih belum searching. Oh, terjadwal juga intinya gitu ya, nggak bisa Iya, yang terjadwal. Tapi nggak ada ketentuan harus misalnya kerja di Jepang nih harus sekian tahun dulu gitu, nggak ada ketentuan gitu ya. Pokoknya intinya ikuti ujian itu. Iya, Kak. Ya, oke. Dari gambaran selama setahun, kurang lebih setahun ini, apa Kak perbedaannya sama di Indonesia? Sistem kesehatan di sana? Sistem kesehatan ya. Ha, Nah, kalau kan saya bagian Keigo ya. ha. Nah, kalau saya bagian Keigo kan, saya ngomongin tentang sistem kesehatan Keigo. Nah, kalau di Ya. Indonesia kan ada BPJS ya. Ya, sistem ya Nah, jaminan. ada BPJS. Ha, BPJS semuanya termasuk di situ. Nah, kalau di Jepang ada lagi ha. Hokenso ya. Ada asuransi kesehatan nasional, sama Hmm. satu lagi ada asuransi untuk lansianya sendiri. Bentar. Kalau di Indonesia kan BPJS itu untuk yang sakit-sakit nih. Misalnya sakit ditanggung BPJS itu. Itu di Jepang versi BPJS-nya Indonesia itu apa menyebutnya? Kalau di Jepang? Hokenso. Hokenso. Kalau yang satu Iya. tadi, yang kakak sebutkan tadi, khusus untuk lansia. Khusus untuk lansia Apa bentar. Jaminan hari tua gitu kali ya? Nah, mungkin kalau di Indonesia jaminan apa hari ya? tua. Jam sostek bukan sih? Kayak Jaminan sosial tenaga kerja. sostek ya. Tapi itu untuk kecelakaan kerja sih. Kurang lebihnya gitu Untuk loh pokoknya. kecelakaan kerja sih, Kak. Iya. Kalau ini Di untuk Indonesia lansia nggak ya. ada, Kak. Iya. Nah, ini tuh khusus untuk lansia yang usianya 50 ke atas. Oke. Kan namanya Kaigo Hoken. Kaigo Hoki. Itu Kaigo. wajib ya Kak punya itu Kak? Iya, Kak, itu wajib punya itu dan negara menjamin semuanya. Jadi ada 2 asuransi itu ya. Iya, Jepang terkenal Iya, banget lansia terbanyak di dunia ya. Lansia memang lebih Iya, banyak di sana. Tapi negara menjamin lansianya itu diurusin sama negara ya. Nah, negara menjamin lansianya dan semuanya itu diurusin sama negara. Itu memang servisnya luar biasa ya Kak terhadap pelayanan lansia itu. Beda jauh sama kita Indonesia. Beda sih, Kak. Kalau di Indonesia kan para lansia itu dijemput sama dinas sosial ya? Dinas, iya, ada juga terlibat dinas sosialnya, cuma untuk aku kurang paham nih di dinas kesehatannya tuh kan ada panti lansia itu tuh di bawah naungan dinas sosial atau dinas kesehatan, kurang paham juga aku. Cuma memang ada dinas panti lansia itu tuh memang ada. Tapi kesan ininya lebih apa ya? Orang-orang yang nggak mampu gitu ditampung di situ gitu kayaknya sih. Iya. Kayaknya gitu, iya nggak sih? Kayak terlantar gitu ya. Kalau di Soalnya sana pernah di Cipayung. Nah, kalau di sini itu dijamin dan punya hak sendiri buat menentukan di umur segini aku bisa masuk ke panti lansia gitu. Ditentukan oleh pribadinya sendiri. Jadi udah ada kesadaran penuh. Iya, Kak. Sudah ada kesadaran penuh untuk memang pada saat nggak bisa apa-apa nih, udah bisa langsung masuk ke panti lansianya. Oke. Jadi dia udah mempersiapkan sebelum dia lansia pun udah, nanti aku tua bakalan ke situ nih, gitu ya konsepnya ya? Iya. Emang konsepnya bakalan ke situ, Kak. Nah, beda sama Indonesia. Iya. Kalau kita Indonesia kan di panti lansia itu, kecuali yang ku bilang tadi agak kurang mampu, kalau yang kaya kan otomatis biasanya
dirawat aja di rumah gitu karena dia punya uang gitu. Iya, Kak. Gitu konsepnya kan. Kalau di sana wajib di situ ya, atau dia punya kesadaran aku tua nanti di situ gitu ya. Yes, benar, Itu Kak. bedanya ya. Wajib. Wajib itu, Kak. Berarti yang di tempat itu nggak ada ini ya, nggak ada maksudnya golongan kemampuan gitu. Pokoknya lansia di situ semua, mau dia kaya, direktur atau apa gitu. Ya, semuanya lansia memang semuanya di sini, tapi ada beberapa jenis panti lansia, Kak. Tergantung para lansia ini milih dia maunya kemana. Oh ada iya. Apa aja tuh Kak? Iya. Jenisnya gimana tuh? Ininya, jenis-jenisnya. Jenisnya ada panti lansia yang semuanya penuh dilayani oleh kaigonya. Terus, nah ada panti lansia parsial, Kak. Ada itu yang panti gimana? lansia itu yang pada saat dari rumah sakit dia belum bisa nih pulang ke rumah. Nah itu dia langsung ke panti lansia tersebut untuk dirawat sampai dia sembuh, sampai dia agak baikan, baru deh dijemput keluarganya. Kayak tempat sementara dari rumah sakit ini gitu ya. Ya. Iya, Kak. Apa tadi nyebutnya kalau yang itu tadi, Kak? Panti apa tadi? Aduh, saya agak lupa ya. Pokoknya intinya yang untuk kasus seperti itu ya. Benar sekali, Kak. Dan ada juga panti lansia yang seumur hidupnya di situ. Yang seumur hidupnya contohnya yang kayak di tempat Kakak ini. Iya, Kak. Ini seumur hidupnya di sini. Tapi mereka bisa nggak sih, Kak? Misalnya aku mau ke tempat anakku nih pulang gitu, bisa? Ada jadwalnya gitu? Oh, boleh, Kak. Boleh, Kak. Kadang sudah ditentukan oleh keluarganya. Ya misalnya dihubungin sama keluarganya, bahwa saya kangen nih. Jadi keluarganya datang, bisa bawa ibunya, bisa jalan-jalan ke taman, bisa pulang, bisa jalan ke taman. Nanti bisa kembalikan lagi gitu ya? Iya, nanti dibalik lagi. Ya. Udah mutlak. Emang pada saat usia 50 tahun ke atas, atau dia ingin ke panti lansia, harus dibawa. Bentar, mereka kan misalnya waktu masih sebelum lansia dulu punya rumah, punya apa gitu. Nah, pada saat mereka ke ini, terus harta-harta dan lain sebagainya itu gimana itu, Kak? Rumah dan lain-lainnya itu? Itu kalau dari subjektif ya, karena subjektif saya, itu memang sudah ada pembagian hartanya. Oh ya, udah diwariskan atau dijual ya. Aku bakalan pindah nih ke lansia. Oke. Yang boleh masuk situ usia berapa? Minimal 60. 60 udah boleh ke situ ya? Udah boleh. Misal nih Kak, kita balik nih posisinya ya. Lebih unggul, kayaknya lebih unggul sistem di Indonesia nih daripada di Jepang. Ada nggak yang tergambar gitu, Kak? Yang justru lebih baik di Indonesia? Apa Kak? Coba ulang. Misal nih, ini kan tadi yang kita cerita ini bagus semua nih tentang Jepang nih. Nah, sekarang kita balik nih posisinya. Kayaknya nih lebih bagus di Indonesia nih gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Atau Jepang semua nih yang bagus? Kalau dari panti lansianya saya itu tetap pilih Jepang sih. Tetap itu ya. Belum ada tergambar yang Indonesia lebih bagus, itu belum tergambar di situ. Belum tergambar, Kak. Oke. Coba kalau dari segi sosialnya sih Indonesia sih juaranya. Iya, kita kayaknya care orang Indonesia tuh lebih ini ya. Lebih apa ya? Lebih mendalam gitu ya. Kalau di sana gimana sih, Kak? Kayak perawatan apa gitu? Cuek-cuek ya orang asli sana gitu? Orang asli sana ya, Kak? Iya, di posisi Kakak gini ada nggak yang asli Jepang, Kak? Ada, Kak. Ada. Rekan kerja. Rekan kerjanya gitu, ada ya? Ada. Nah itu gimana, Kak? Perbedaan ini ya, bisa nggak menilai, oh orang Jepang kerjanya gini ya? Kalau Indonesia kan kita terkenal banget nih, care-nya kita terkenal banget. Kalau Jepang tuh gimana? Cuek juga atau gimana? Mereka itu ada budaya tatama ya, Kak.
itu sikap sikap profesional mereka, Ya, 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 ya. yang mana mereka tunjukkan berbeda sama apa yang mereka rasakan. Oh, ya, ya, ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kasarnya itu muka Ah, belakang ya kan. ah, ah. Jadi kalau kita ada salah atau apa, itu pasti mereka tegur tapi dengan cara halus. Benar. Oh, itu profesional banget ya. Dengan cara halus banget. Tapi nanti di belakang dievaluasi sama teman-teman Ya, kerjanya. ya, ya. Gitu. Oke. Kalau Indonesia kan langsung tuh di tempat itu. Iya, Indonesia langsung ditegur. Tapi bagus Nggak sih boleh gitu deh. Kak, benar. Nggak di depan pasien gitu, bagus benar-benar itu. Profesional banget gitu. Iya, mereka sangat profesional, gesit, Ah, ah. dan mereka memang terkenal punya banyak muka. Jadi nih, kalau kita ditegur di tempat kerja Ah. saat pulang, mereka udah lupa tuh. Jadi pada saat mereka Oke. ketemu kita, Hey. gitu, Jadi habis Mereka di udah situ lupa. ya. Udah habis deh. nggak di apa, nggak sampai ke hati. Nggak di- Nggak disimpan di hati Iya, gitu ya. nggak sampai. Ah, Yes. Oke. Jadi kalau bagi yang mau bekerja di sini, tolong mentalnya kuat dan jangan overthinking. Oke. Kalau enggak stres gitu. Iya, 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 oke. Kalau untuk ini agak sensitif nih aku nanyanya nih. Penghasilan sendiri gimana Kak? Di Jepang ini. Oh. Boleh disebut nggak? Gaji-gaji. Gaji ya, Ah, waktu pertama tanpa pajak ya kan, ah. itu 20 juta. Dalam rupiah itu bruto, belum dipotong pajak dan lain-lain ya. Itu bersih. Udah bersih. Tapi kan udah bersih, tapi kan belum dipotong untuk makan minum Ya, 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 tanpa ya. pajak ya. Oke, 20 Nah, juta pada itu saat- untuk pertama kali mendarat di situ. Iya, plus 1 bulan gitu. Nah, plus 20 itu terhitung shift malamnya. Oke, 20 juta itu anggapannya kan 0 tahun kerja kan? Iya kan. Kalau sekarang Jadi boleh disebut? kalau sekarang pajaknya tinggi, inflasinya meroket. Oke. Jadi dari 20 juta ke 17 juta kalau shift malamnya ada 5. Shift malam 1 kali 1 juta. Iya, iya, iya. Tapi kan hitungannya masih sisanya ini masih banyak itu dibanding di Indonesia kan. Itu loh Masih gaji, bisa nabung lah. ya gaji Masih sebulan bisa di situ. nabung lah. Kami harus kerja 4 bulan dulu baru dapat gaji sebulan. Oke, Berarti oke. kakak sekarang kerja di mana? Aku di puskesmas. Aku perawat Oh, juga iya. sama, tapi di puskesmas. Iya kak. Kalau kakak tadi Semangat, Kak. di Floresnya tadi di mananya kak? Persisnya? Saya Larantuka. Larantuka. Oke, oke. Tahu aku kalau Larantuka. Ya. Masuk lagi di pulau kecil, Solor. Di Kalau Solor. pulau Solor pasti, yes. Ya, 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 ya. Pasti Ya. kalau Solor orang nggak kenal kan. Jadi saya Iya. sebutnya Larantuka. Larantuka. Oke. Hebatlah kak sampai ke Jepang gitu, sukseslah buat kakak di sana. Terima kasih kak. Oh ya, selama di Jepang ini apa yang dikangenin dari Indonesia? Aduh banyak kak. Apa misalnya? Nah kan, Makan. Apalagi? nah kalau dari saya sendiri sih, Mm-mm. di Jepang itu sangat indah kan, karena saya Iya. introvert ya. Jadi aman lah, karena suka privasi dan nggak suka terlalu banyak basa-basi kalau Iya, emang iya, iya. ada nggak mood ya. Ah. Tapi terlalu dingin dan individualistik. Gak tahu sendiri kalau di Indonesia kita Iya, bisa iya. ngobrol sama Iya, ngobrol jiwa sama sosialnya. kang sayur. Iya, iya. Iya, Heeh. ngobrol sama kang sayur, ngobrol sama bude-bude, toprak gitu. Nah, kalau di Jepang individual terus- banget ya. Individualistik banget. Terus mereka juga sangat tertutup untuk bisa mendobrak itu tuh susah. Mereka tuh selalu menarik gitu. Iya, iya, iya. Nah, ada iya. pemisahan antara orang asing sama Oh. mereka sendiri Mm-mm. gitu. Terus Jadi, kalau Ada nggak kak kerja- kayak kakak gitu berteman sama orang Jepang gitu? Yuk jalan yuk gitu. Ada gitu-gitu juga nggak sih? Nongkrong yuk gitu. ada kak, tapi teman gereja. Oh, teman gereja aja ya, sebatas ke Kalau gereja. untuk teman,
iya ke teman gereja makan, bisa lah. Tapi kalau untuk teman kerja, mimpi Kak. Oke, apa ya, Soalnya itu individual itu ya profesional. mereka. Ya, mereka tuh profesional banget. Jadi kalau teman kerja, nggak Iya, iya, usah iya. bawa jadi Oke. teman makan, teman lainnya. Kalau di tempat kerjaku ya Kak, kalau yang lain kan saya Tapi nggak kalau tahu ya. sama teman-teman yang satu angkatan berangkat itu tadi jalan terus ya. Iya, jangan terus Kak. Paling jalannya sama teman-teman Indonesia lagi gitu ya. Iya Kak. Oke, Paling oke. ada teman-teman lama dari mana bisa dihubungin lagi begitu. Oke, terakhir nih Kak, ini lebih ke saran aja sih Kak, mungkin untuk teman-teman di Indonesia yang pengen berkarir juga nih di Jepang kayak kakak gini, kira-kira apa yang bisa disarankan dari kami yang di Indonesia? Atau mungkin buat adik-adik yang lagi kuliah nih, apa dulu yang diperdalam nih biar kalau ke Jepang tuh enak gitu? Yang dipertajam apa nih, harus ngapain gitu? Ya, kalau untuk teman-teman ya, apa persyaratan yang paling utama dan paling mutlak ini adalah bahasa. Itu harga mati ya bahasa. Bahasa Jepang Jadi ya? bahasa, iya bahasa Bentar. Jepang. Kalau Jadi Kaigo kan tadi minimal N4 ya? M4, iya. N4. Oke, bahasa satu. Oke, lanjut Kak. Jadi bahasa itu kan bukan sebagai alat komunikasi saja. Itu fondasi keselamatan dan kepercayaan. Kalau bahasa kamu bagus, itu kepercayaan kepada kamu itu sangat tinggi. Iya. Karena dalam lingkup caring kayak Kaigo ini, kita bisa memahami istilah teknis ya, untuk pencegah kecelakaan kerja. Ya. Kalau kita tanpa paham bahasanya, itu aspek humanis kita juga hilang. Bagaimana kita bisa sharing sama lansianya. Pasti Dan terjadi juga miss ya di situ ya kalau bahasa nggak ini. iya. Uh, Dan bahasa itu juga kita memperkuat ketahanan mental kita Kak. Kalau bahasa nggak tahu apa-apa. Dan pada saat ngobrol kita itu ada mental di perantauan itu bisa down. Karena kan kita hidup di negara yang sangat individual dan Jepang itu negara yang rawan banget bunuh diri. Oke. Intinya bahasa ya Kak ya. Begitu. Intinya bahasa dulu deh. Kalau seandainya yang lain-lain untuk pokoknya kalau yang lain itu mudah kalau kamu sudah bisa menyatukan bisa sambil bahasa. jalan ya. Yang penting bahasanya harus Bisa sambil jalan. Oke. Ya memang agak susah sih ya bahasa Jepang gitu. Saya nggak bisa merekomendasikan untuk yang lain-lain dulu bahasa. Intinya itu perdalam bahasanya itu. Kalau kayak keterampilan kita nggak kalah sama mereka ya. Iya. Oke. Keterampilan sih kita lebih rajin lah. Oke. Iya, kita lebih gesit sebenarnya. Oke, makasih loh Kak udah berbagi informasi, berbagi cerita untuk kami, mungkin bisa menginspirasi nih untuk teman-teman di sini yang mau juga ke Jepang gitu. Maaf loh nunggu mati lampu tadi Kak. Soalnya di tempatku masih desa banget ini Kak di sini. Masih sering mati lampu, hilang sinyal gitu. Di mana Kak? Di Kalimantan aku. Jadi tadi sempat mati lampu juga. Ini masih mati lampu. Aku pakai tenaga cadangan UPS. Oke, makasih ya Kak. Nanti ini misalnya aku butuh informasi apa lagi, izin aku chat ya nanti ya. Boleh ya? Iya. Oke, makasih. Selamat malam Kak. Selamat malam Kak. Salam untuk teman-teman di sana ya. Oke Kak. Oke.